saya ingin menceritakan ini ya, maksudnya gitu, kita itu mungkin ini pengalaman dari beberapa orang yang meninggal, yang akan meninggal gitu. Jadi untuk pengalaman kita semua. Tapi intinya apapun itu, pengalaman itu dapat kita ambil hikmahnya bahwa di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat. Dan amal apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan akhirat itu intinya ya. Pengalaman orang yang akan meninggal itu begini ya. Dulu kan almarhum suami saya itu juga pernah ngalami itu. Pas akan meninggal itu dia juga didatangi malaikat. Yang cerita itu bapak sini ya. Beberapa hari sebelum meninggal itu juga didatangi malaikat gitu ya, 2 orang gitu ya. Dan pengalaman yang akhirnya ya benar meninggal itu, tapi itu beberapa hari sebelum meninggal itu didatangi malaikat. Nah, pengalaman yang terakhir itu ibu saya itu ya, berapa hari ya itu pas mau ngamar ke Madiun itu loh. Itu tuh cerita ke saya, katanya ya ini dia melek nggak merem gitu ya. Dia itu didatangi 2 laki-laki tampan katanya ya, pakai peci, 2 laki-laki tampan. Ibu itu membuatkan minuman kopi 2 laki-laki tadi. Terus ibu itu kan gitu di ruang tamu ini ya, ibu dalam kondisi sadar, nggak tidur maksudnya. Terus dia berkata kepada 2 laki-laki itu, kan membuatkan kopi 2 laki-laki itu ya, ini itu pas akan ngamar ke Madiun itu ya, kan terakhir ini ngamar ke rumah sakit itu tuh meninggal. Dokter Suroto meninggal, tapi sebelumnya kan ngamar ke Madiun, setelah itu kan ngamar ke dokter Suroto. Nah, sebelum ngamar ke Madiun itu didatangi 2 laki-laki katanya tampan. Itu ibu membuatkan minuman di ruang tamu itu dalam kondisi sadar ibu, jadi itu nggak tidur, jadi kondisi sadar itu sambil, jadi didatangi 2 laki-laki tampan. Terus ibu kan membuatkan kopi 2 laki-laki tadi pakai peci. Lalu ibu bilang gini ke laki-laki itu, 2 laki-laki ya, saya mau ikut ya mas. Lalu 2 laki-lakinya tadi gini, jangan sekarang, sebentar lagi ya, nanti ikut kami naik dokar. Nah, ternyata benar loh teman-teman, jarak antara jangan sekarang ya, itu pas mau ngamar kemudian itu kan nggak mau meninggal tuh, sebentar lagi maksudnya itu jangan sekarang, tapi nanti ya akan ikut dia, tapi sebentar lagi, jangan sekarang. nggak meninggal itu kan, ibu mau ikut toh 2 laki-laki tadi, tapi 2 laki-laki tadi ngomong gini, jangan sekarang ya, sebentar lagi, nanti ikut kami naik dokar gitu. Intinya itu malaikat itu memang tidak akan pernah bohong ya, tidak menepati gitu loh ya. Dia itu mau mencabut nyawa ibu itu ya sebentar lagi, bukan sekarang. Iya memang enggak kok, pas pada saat itu ibu itu ngamar kemudian 11 hari itu enggak meninggal kok. Setelah ke dokter Suroto itu baru meninggal. Malaikat itu ternyata itu pengalaman beberapa orang yang akan meninggal itu seperti itu ya. Biasanya kalau orang akan meninggal itu diberi lihat malaikat itu loh ya, malaikat pencabut nyawa itu kan bukan berarti percaya hantu loh, tapi itu pengalaman orang yang akan meninggal, memang seperti itu pengalaman bagi kita semua. Soalnya almarhum suami saya juga itu sebelum meninggal juga didatangi malaikat sama. Itu sebenarnya malaikat itu loh, pencabut nyawa itu loh, memberitahu. Tapi yang tahu kan yang akan meninggal, tapi dilalah yang akan meninggal itu bisa cerita ya, bukan percaya hantu loh ya. Karena manusia itu tidak bisa lihat hantu, tapi itu memang kalau biasanya akan meninggal itu memang didatangi 2 malaikat. Biasanya malaikat itu melihat tubuhnya orang yang akan gerah itu kuat atau enggak. Kalau belum kuat, kalau masih kuat belum dicabut. Tapi itu juga pengalaman suami saya juga, almarhum suami saya juga sebelum meninggal juga didatangi malaikat. Nah tadi beberapa hari setelah itu meninggal sama dengan ibu. Malaikatnya bilang gini, jangan sekarang ya, sebentar lagi,
nanti ikut kami naik do, karena ini pengalaman bagi kita teman-teman. Jadi kalau malaikat pencabut nyawa itu memang dua orang yang mencabut itu, tapi ya memang seperti itu. Tapi yang bisa melihat ya yang akan meninggal itu ternyata betul, malaikat itu memang tidak akan pernah bohong ya. Jadi ini sebentar lagi ikut kami naik do, kartibana ya tenan, jangan sekarang ya, memang jangan sekarang. Pada saat itu akan yang kemudian itu kan nggak akan meninggal itu, tapi setelah ke dokter Suroto kok meninggal ya. Saya heran, malaikat juga bohong ya. Jangan sekarang ya, sebentar lagi. Fat sudah tidur tadi. Fat itu kalau adzan maghrib itu langsung itu loh teman-teman, langsung sholat. Jadi malah disek Fat daripada saya. Fat sholat dulu baru saya. Jadi kalau ada adzan itu langsung cepet-cepet ya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu langsung. Kalau ada adzan itu langsung minta sholat. Jadi sudah Fat itu sholatnya sudah full gitu ya. Ya alhamdulillah ada kesadaran untuk mau sholat. Ya alhamdulillah lah. Moga-moga Fat jadi anak saya soleh. Ini tidur tadi. Saya tadi kan itu online kajian Komtas MTA Korea itu saya setelkan lewat HP, tapi bisa lewat TV, tapi tadi terputus ya. Lewat HP itu saya setelkan, kan ini kajian online Komtas MTA Korea itu ya. Lava tidur malahan, tapi juga tetap bisa mendengarkan kajian online Komtas MTA Korea. Intinya ya itu pengalaman orang yang akan meninggal, dan intinya apapun kejadian yang ada di alam dunia, bukan percaya hantu loh, beda loh ya hantu dengan tidak. Manusia tidak bisa melihat hantu dan hantu itu tidak ada. Tapi kalau memang malaikat itu memang mendatangi orang yang akan meninggal itu, malaikat pencabut nyawa itu ya. Karena almarhum suami juga seperti itu, dia didatangi 2 malaikat sebelum meninggal. Ibu juga ya, itu bukan berarti percaya hantu loh, nggak ada hantu itu. Memang orang yang akan meninggal itu biasanya seperti itu gitu loh ya. Pengalaman untuk kita semua, tapi bukan percaya hantu loh ya, tidak ada hantu di dalam dunia ini. Memang kalau akan meninggal seperti itu didatangi 2 malaikat itu ya. Tapi heran saya itu kok yo gak ngapusi malaikat itu loh. Jangan sekarang ya, yo gak sekarang ki, nyatanya pada saat itu pas ngamar kemudian itu gak meninggal ki. Itu kan sebelum kemudian ngamarnya. Sebentar lagi tiba nih tenan berngambar yang medion, terus dokter suruh terus meninggal. Heranku ki gak, malaikat itu gak pernah menyalahi janji ya. Kalau mau nyabut nyawa ya tenan. Tapi alhamdulillah bentuknya nggak menyeramkan ya. Jadi katanya kayak laki-laki tampan 2 gitu loh ya, bawa peci itu ya. Semoga kita semua dimatikan Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa. Sebenarnya di alam dunia ini semua orang pasti akan giliran mati kapan ya. Jadi sebelum mati itu kita mempersiapkan amal apa yang kita lakukan untuk akhirat itu ya. Alhamdulillah Fat itu sudah mau sholat ya, alhamdulillah ya. Jadi setiap sholat tuh malah dia itu minta sholat sendiri gitu ya. Malah disean Fat, setelah Fat baru saya sholat itu loh, wajib itu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Kalau sholat itu kan penentu ya, jadi penentu kehidupan akhirat itu sholat. Barang siapa sholatnya baik, maka yuk amal-amal yang pertama kali dihisab di akhirat itu adalah sholatnya. Intinya apapun itu, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat ya teman-teman ya. Ini pengalaman dari saya ya, karena saya diceritakan langsung ibu saya seperti itu ya. Dan dulu juga Bapak Sine itu juga cerita ke saya sebelum meninggal itu, katanya almarhum suami itu juga didatangi malaikat, tiba no ya meninggal tenan ki. Itu bukan, itu hanya bisa dilihat orang yang akan meninggal dan akan meninggal itu. Kalau enggak ya enggak. Itu ya intinya ya. Dan bukan percaya hantu loh, beda lagi loh ya, enggak percaya hantu, tapi memang itu pengalaman orang yang akan meninggal biasanya seperti itu gitu ya. Itu dari pengalaman orang yang akan meninggal. Itu kan
mungkin malaikat pencabut nyawa itu teman-teman. Tapi tidak pernah bohong ya, heranku yo sebentar lagi tiba nih, sebentar lagi itu beberapa minggu sebelum meninggal kok ibu itu kan. Kemarin ngamar di Madiun 11 hari itu kan didatangi 2 malaikat itu kan sebelum ngamar ke Madiun kae 11 hari ditambah 11, 12, 13, 14 ya pokoknya 20 hari sebelum meninggal ya gitu ya, apa sekitar 25 hari sebelum meninggal gitu loh. Ibu itu didatangi 2 malaikat itu, katanya jangan sekarang, sebentar lagi ya. Tiba-tiba sebentar lagi tenan nih. Dan misalnya mau kacek pol-pole 1 bulan play bener sebentar lagi ya kan. Ora iya pol-pole 1 bulan play sebentar lagi toh, tapi jangan sekarang. Tiba nih pas pada saat mau ngamar ke Madiun ini kena gak meninggal. Ternyata malaikat itu tidak mengingkari janjinya teman-teman. Malaikat itu selalu benar ya, maksudnya benar tuh maksudnya nggak bohong gitu ya, dan janji Allah itu pasti benar gitu ya. Cukup sekian dulu ya teman-teman, ini pengalaman bagi kita semuanya. Intinya percayalah bahwa di alam dunia ini tidak ada yang abadi. Kita mesti melakukan apapun, justru dengan adanya seperti ini kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya itu nyetel kajian Komtas MTA Korea dengan Fat ya, jadi Fat juga ikut mendengarkan, tapi terus tertidur. Saya setelkan kajian Komtas MTA Korea. Fat sudah sholat kok, tapi teman-teman sudah sholat lalu mendengarkan, saya dengan Fat mendengarkan kajian online Komtas MTA Korea. Tidur itu alhamdulillah anak saya jadi anak yang soleh. Moga-moga Fat jadi anak soleh. Semua orang termasuk saya mati enak, walaupun gak ngerasain penderitaan ya kan. Terus batas mati tapi dalam keadaan diri Allah. Semua orang kan berkeinginan seperti itu teman-teman. Anak saya juga jadi anak yang soleh, sudah sholat itu teman-teman. Fat itu tadi juga saya setel kajian Komtas MTA Korea dengan Fat. Kalau Fat tidur dengarkan pengajian tidur ya alhamdulillah. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.